sama-sama berdiskusi sama kita, sama-sama sharing-sharing sama kita, apa yang bisa kita bantu dan bagaimana regenerasi di pertanian berjalan dengan lancar, Pak. Karena kayak manapun juga, Pak, ketika orang tua sudah tidak ada, ujung-ujungnya apa, Pak? Banyak sudah kejadian, Pak, lahan-lahan yang dijual lah segala macam, Pak, karena mereka kurang tertarik dengan dunia pertanian, Pak. Seperti itu. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga khususnya kami ucapkan kepada Pak Supadi yang telah memberikan tempatnya, memberi dukungannya kepada kami untuk kami bisa melaksanakan acara sosialisasi ini, Pak, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian dengan biaya yang seminimal mungkin, Pak. Artinya kita ketahui bahwasannya harga pupuk dan racun juga melambung, Pak. Jadi karena di sini lebih banyak tanaman padi sawah, jadi kita udah hitung-hitung kalau di wilayah yang lain di bawah 10 rantai aja, Pak, hasilnya belum bisa untuk tabungan, Pak. Modal sama hasil sama, Pak, lebih besar pun lagi modalnya daripada hasilnya. Maka dari itu kami ngajak bapak-bapak berdiskusi di sini supaya meningkatkan hasil pertanian bapak-bapak dan ibu-ibu serta mengurangi biaya pertanian. Kami minta waktunya, Pak, sekitar 2 jam aja, Pak. Kita diskusi di sini bersama-sama. Apabila bapak-bapak ada pertanyaan, jangan ragu-ragu. Kita sharing-sharing sama-sama, kita berdiskusi di sama-sama. Acungkan tangan saja, Pak. Jadi sebelumnya, Pak, perkenalkan, Pak, nama saya Kiki, Pak. Kami dari PT Dainapam Internasional Indonesia. Saya petugas lapangan untuk wilayah Langkat sampai Asahan, Pak. Kami dari Langkat sampai Asahan, Pura-Pura, Batubara, Pak. Di Serdang Bedage juga wilayah kami. Jadi di sini kami ingin berbagi, Pak. Contoh di Perbaungan sekarang musim apa? Saya tahu karena wilayah kita. Kebetulan juga petani-petani binaan kita juga banyak di sana, Pak, begitu. Kemudian di sini saya tinggal asli orang Medan, Pak. Kami di GRO ini berdua. Saya tidak sendirian, saya bersama dengan pimpinan saya, Pak. Ini ada Bang Denny di situ, Pak. Walaupun masih muda, dia pimpinan kami. Kami sama-sama berdua untuk wilayah Langkat dan Asahan, Pak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pada malam hari ini kita sepakati bersama bahwasannya kita akan membahas tentang budidaya tanaman padi, ya, Pak. Setuju ya, Pak? Karena memang ketika kita survei 70% di sini banyak yang nanam padi, Pak. Sisanya sayur-sayuran, kemudian tanaman tua, sawit dan sebagainya. Jadi kita sepakati bersama, biar menghemat waktu, kita akan membahas tentang budidaya tanaman padi, Pak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada pertanyaan nanti jangan sungkan-sungkan, acungkan tangan aja. Setelah kita membahas tentang tanaman padi, apabila bapak-bapak dan ibu-ibu ingin bertanya tentang tanaman lain selain padi, boleh kita bahas setelah tanaman padi, Pak. Setuju ya, Pak? Setuju. Baik, Bapak Ibu, mengawali acara hari ini, kami minta sedikit kata sambutan kepada Pak Supadi selaku tuan rumah di acara kita ini. Pak Supadi, waktu dan tempatnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang sengaja kita undang dari beberapa kelompok tani, kemudian dari warga masyarakat tani sekitar 20 Pasar 7 Pakis. Terselenggaranya acara ini adalah berkat kerjasama dari kelompok tani sepakat dan PT Pupuk Cair Digro, ya, dari Pak Denny dan Mas Kiki. Nah, ini membawa manfaat kepada kita semua bahwa teknologi baru nano-nano, ya, teknologi nano-nano yang nantinya akan diperkenalkan oleh tim manajemen Pak Denny. Nanti seputaran bagaimana keunggulan teknologi nano-nano ini bisa meresap cepat di stomata dari atau mulut daun dari tumbuhan. Nah, ini akan menjadi pengaruh penting bagi tanaman, sehingga nanti hasilnya nanti akan disampaikan beberapa contoh video ataupun kesaksian-kesaksian dari para petani yang sudah memakai di daerah-daerah lain. Nah, ini akan hadir kepada kita semua. Nanti kita saksikan bersama-sama. Saya selaku tuan rumah di sini mengucapkan ribuan maaf mungkin sambutan kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kemudian terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan terlebih diluaskan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut lagi ke acara berikutnya ya Pak. Semoga acara ini sukses, dengarkan dengan baik, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam dari Pupuk Cair Digro. Terima kasih Pak Supadi atas kata sambutannya. Baik, acara selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita akan mendengarkan company profile Pak, perusahaan Digro ini Pak. Jadi saran saya kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ketika ingin menggunakan suatu produk, lihat dulu Pak, tahun berapa produk itu berdiri Pak. Karena zaman sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan, yang pertama rumahan, yang kedua banyak yang merger Pak. Jadi misalnya dulu kita kenal namanya ada apa ya Pak, Cortepa atau apa, dia dibeli ke perusahaan lain. Begitu banyak Pak, sehingga kita nggak tahu, mana tahu ada kendala di lapangan, kita nggak tahu ngadunya sama siapa Pak. Kalau ke kios belum juga nggak bisa bertanggung jawab seperti itu Pak. Jadi acara selanjutnya kami ingin memperkenalkan company profile perusahaan Digro ini Pak, yang akan dibawakan oleh pimpinan saya Pak, Bang Denny Pak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Syahputra Pak. Sering dipanggil Denny, ada yang manggil Pak Denny, Bang Denny. Terserah Bapak Ibu mau manggil nama saya langsung, mau manggil abang atau bapak juga boleh. Sebenarnya saya kalau lagi sosialisasi begini Pak, saya paling nggak pandai mengajari ataupun memberi apa ya, ilmu-ilmu yang mungkin saya sampaikan itu saya nggak pandai. Karena saya percaya yang pandai itu adalah yang praktik. Kami yang belajar di buku itu berbeda. Namun kita bisa bertukar pikiran karena permasalahan praktikum itu, penanaman dan lain sebagainya itu cenderung karena Bapak Ibu kurang kurang setelah mengamati namun kurang belajar. Ini obatnya apa, ini kenapa yang lalu musimnya begini, ini kenapa begini. Itu yang mungkin perlu kita diskusikan. Cuman di sini saya mohon maaf bukan berarti mengajari ataupun menggurui Bapak Ibu. Tapi kita bisa diskusi karena setiap tempat, setiap tanah, setiap cuaca menghasilkan hasil tanaman yang berbeda-beda. Di sini saya jelaskan sedikit Pak untuk bisa kita lebih cepat dan menghemat waktu. Saya rangkum. Perusahaan kita ini adalah perusahaan dari Malaysia. Namun
Malaysia bekerja sama dengan Amerika untuk mengambil sebuah teknologi namanya nanoteknologi. Sambutannya, masukannya, semoga bisa kita terima yang baik-baik, diterima ya Pak ya. Memang suka tidak suka itulah yang terjadi saat ini Pak, tanpa kita sadari. Karena memang bukan hanya di sini, di mana-mana juga ya kayak gitu problemnya Pak. Memang kita tertinggal yang namanya teknologi Pak. Memang zaman sekarang kita cuma tahu pupuk itu ditabur Pak, atau pupuk organik fermentasi begitu Pak. Jadi sekelas diskusi kita Pak, saya pernah bertugas khusus nangani cabai Pak di daerah Beringin, Lubuk Pakam Pak. Jadi memang saya sengaja tinggal di sana, belajar kayak mana bedengan, belajar kayak mana nanam, masak mulsa dan lain sebagainya Pak. Kami buat acara juga seperti ini tanpa kami sadari, itu di rumah kepala P3K Kabupaten Deli Serdang Pak. Namanya Pak Parno namanya Pak. Menariknya. Jadi kami takut-takut juga Pak, karena memang Bapak itu memang pengagum organik Pak. Jadi ketika kami buat pupuk kami ini organik, kami ditanya Pak, berapa hari pupuk kalian bereaksi Pak? Seperti yang udah di lapangan, bahwasannya hari ini kita semprot sore, besok pagi sudah kelihatan Bu Bapak. Dan itu juga sudah kita buktikan di tanaman timun kacang panjang Pak. Sore kita semprot, besok pagi udah keluar tunas baru, daun baru, begitu. Spontan Pak. Seketika itu juga dia bilang bahwasannya kalian berbohong katanya. Organik itu reaksinya paling cepat 10 hari sampai 15 hari kalau organik Pak. Kalau besok langsung bereaksi berarti organik katanya, begitu Pak. Jadi kami jelaskan Pak, Bapak sekarang itu teknologi canggih Pak, saya bilang. Jadi sekarang ini ada teknologi Amerika namanya teknologi nano. Artinya ketika kita semprot 1 liter itulah yang diserap tanaman Pak. Karena itu tadi yang kata Bang Denny bilang, molekulnya, jadi digronya itu lebih kecil dari mulut daun Pak. Jadi langsung diserap. Sekedar informasi, ketika kita taruh pupuk kimia banyak-banyak Pak, yang diserap tanaman itu cuma 30% Pak. Jadi 100 kilo Bapak kasih pupuk kimia, cuma 30 kilo Pak yang diserap tanaman Pak. Sisanya kemana? Ada yang ngocul Pak, ada yang nguap, terutama nitrogen. Ada yang mengendap, terutama fosfat Pak, SP dan sebagainya itu mengendap Pak. Jadi yang diserap itu cuma 30% aja Pak. Maka dari itu kami mengajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengurangi pemakaian pupuk kimia Pak. Ketika bapak-bapak dan ibu-ibu menggunakan Digro, kami sarankan kurangi pupuk kimianya 50% Pak. Dan itu sudah kita lakukan sendiri Pak, baik tanaman padi, semangka, cabai dan lain sebagainya Pak. Geser Pak. Kemal, bantu Kemal. Sebuah ekstraksi yang kecilnya itu lebih kecil dari stomata ataupun mulut daun. Jadi seperti bapak ibu, kalau kita mau makan, sendok itu harus lebih kecil daripada mulut. Jika sendok lebih besar dari mulut, maka tidak bisa masuk. Itulah pupuk-pupuk lain yang tidak pakai teknologi nano. Artinya ketika bapak siram 1 ton, saya percaya kalau itu di laboratorium kita tes hasil riset,
paling masuk cuma 30%. Banyak kali pun banyak biaya, semakin banyak pun semakin banyak asam, karena yang diserap nggak banyak. Namun perbedaan sama Digro ini, kalau kita bilang 100% marah Tuhan, tapi saya berani jamin 90% ke atas. Yang kita siram, yang kita semprot, yang kita cor, insya Allah masuk ke mulut daun karena teknologi nano itu. Jadi di sini kita lebih tepatnya bercerita tentang teknologi nano yang bisa mengefisiensikan dan mengefektifkan ekstrak yang dari Digro itu langsung masuk dan terserap, sehingga yang pasti dapat mengurangi biaya produksi. Nah, kalau Bapak Ibu yang suka dan gemar bermain handphone, mungkin ada di antara kita yang lebih suka membaca daripada mendengar. Bisa langsung dibaca di website kita resmi www.digro.co.id. Nah, perusahaan kita ini udah berdiri dari tahun 81, Bu. Artinya sekarang udah 42, kurang lebih udah mau sebaya Pak Adi ya. Artinya perusahaan ini udah berdiri sejak lama dan masuk ke Indonesia di 2005. Jadi sudah 24 tahun ya, di 2005. 14 tahun berapa ya? 17 berapa tahun? 18. Iya, berarti mau masuk ke 19 tahun, ini ulang tahun yang ke-19. Tetapi kedatangan kami di sini mungkin seperti ini, mungkin produk baru. Mungkin rezeki kita, Bu, jodoh kita baru hari ini, meskipun produk ini udah 20 tahun. Tapi saya yakin ada salah satu dari Bapak Ibu yang datang ini sudah kenal Digro di 10 tahun yang lalu. Bahkan ada yang mencari-cari kemana-mana nggak dapat-dapat. Itulah rezeki, itulah langkah. Kita bertemu dengan Pak Supadi, datang lagi kemari. Karena sempat bikin geger katanya Digro ini. Ada petani yang di sana, Pak. Entah siapa nama Bapak itu kemarin. Bang Danu ya. Ah, ini dulu dirindukan. Cuman kenapa udah hilang? Stop. Rupanya karyawan kita yang dulu kerja di sini udah nggak kerja lagi dan nggak mendistribusi lagi, begitu, sehingga terhentilah wilayah Bulu Cina ini. Tapi untuk wilayah lain terus jalan terus. Oke, kemudian perusahaan ini, Pak, kalau dibandingkan dengan perusahaan lain, kita juga karena bersertifikat internasional, kita sudah berstandar nanoteknologinya bersertifikat dan sudah memiliki 5 pabrik, Pak. Pabriknya itu ada pupuk, ada kesehatan dan kecantikan. Jadi pemiliknya ini tunggal. Memang ahli laboratorium sih Bapak ini. Orang Cina Malaysia. Kemudian produknya udah lebih dari 1000 jenis. Ada pupuk, ada suplemen, ada obat-obatan, ada skincare. Produknya udah cukup lama. Dan telah dipasarkan lebih dari 71 negara. Sebenarnya video-video yang ada di Afrika, ada di Uganda, ada di Nepal, ada di laptop saya. Cuman tadi saya malas putar, takutnya kan nggak ngerti bahasanya, Pak. Jadi video-video yang udah masuk keluar mancanegara juga ada. Kemudian udah banyak penghargaan nasional maupun internasional. Karena memang mudah-mudahan kualitasnya sesuai lah, Pak, dibandingkan dengan yang home industry yang kayak kata Pak Kiki tadi, dibuat di rumah, takarannya hari ini dengan bulan depan bisa berbeda. Sama kayak rumah makan Padang, bisa hari ini keasinan, besok enggak. Itulah home industry. Tapi kok pabrikan kayak teh botol, Coca-Cola segala macam, manisnya sama itu. Nah, karena itu perbedaan antara home industry dengan pabrikan. Oke, ini dia tadi sudah ke 71 negara. Nah, ini kita cerita tentang produknya, Pak. Pupuk ini, Pak, satu-satunya, Pak, yang nano, Pak. Kalau ada yang nano selain ini, mungkin ada, tetapi dia masih serbuk. Perlu apalagi segala macam. Kemudian udah diproduksi di pabrik kita sendiri di Malaysia. Nah, yang ketiga
juga sudah lulus uji mutu dan efektivitas. Kenapa saya bilang seperti ini Pak? Saya termasuk karyawan yang disuruh-suruh bos saya untuk ngurus impor barang ini. Ini kan datang dari Malaysia. Ribet luar biasa Pak. Ribet, barang luar negeri masuk kemari, itu yang ada di yang ada di komposisinya ini harus sama dengan yang di legalitas, dengan yang diuji lab, dan juga yang di analisis produk. Kalau nggak sama, ini kena tolak. Makanya produk luar negeri cenderung sedikit lebih mahal, tetapi dipastikan komposisinya ini sesuai dengan yang di dalam. Tidak ada yang dilebih-lebihkan. Kemudian Pak, ini tidak sulit, dia bisa dicampur dengan pestisida. Jadi sifatnya lebih lebih simple, nggak sulit dalam pemakaian. Kemudian juga bersifat ionis dan banyak mengandung unsur hara, mikro maupun makro. Oke Bapak Ibu, saya sedikit bercerita dan memberikan sedikit gambaran kepada Bapak atau Ibu. Saya punya mitra kerja di Serdang Bedagai, namanya Bapak Sitorus. Bapak Sitorus ini pemilik lahan di daerah tersebut dengan luas 3 hektar. Terus makin banyak uangnya, makin kaya. Anak 4 orang. Jadi ada juga yang di situ 6 hektar, tapi tidak makin banyak uangnya. Tentu secara duniawi kita bertanya, apakah kalau kita cerita tentang di luar dunia mungkin entah sedekah atau apa, kan begitu Bu, tentang masalah hidup, cobaan dan lain-lain. Jadi Bapak ini setiap ngomong di depan umum, dia selalu bilang sama para teman-temannya petani, bertani itu bukan sekedar mencari nafkah, tapi bertani adalah berbisnis. Arti berbisnis adalah biaya sesikit-sikitnya dengan hasil sebesar-besarnya. Itu yang jarang petani mau gali. Petani banyak gak mau menggali itu. Pasrah akan keadaan, akan musim, akan cuaca, akan harga. Sementara Pak Hitler ini ketika harga naik, dia itu bisa lebih leluasa nyemprot racikannya. Ketika harga mulai turun, dia juga harus berpikir bagaimana nutup nih. Bagaimana supaya hasil panenku setidaknya per hektar dapat bersih 15 juta. Sementara petani yang lain tadi cenderung ya sudahlah, faktor alam, faktor ini, faktor itu. Tetapi Pak Sitorus tadi pakai mindset dagang. Oh jadi Pak, itu yang membuat anak Bapak bisa sekolah di Australia. Anaknya juga salah satunya dokter. Ya, kalau kita bertani hanya sekedar nafkah, tak bertani pun rezeki kita pasti ada untuk makan. Tapi kalau digali dengan bisnis, kita harus punya target per hektar itu. Kalau kita bilang 8 ton atau 7 ton kali 5.000, 35 juta, biaya 15 juta, harus kantongi 20 juta per musim per hektar. Nah ini mungkin yang jarang mereka kejar, angka-angka ini yang jarang dikejar. Target-target pengeluaran dan pendapatan ini yang tidak dipelajari. Padahal kalau ini dikejar, saya yakin pundi-pundi keuangan pasti bisa terkontrol. Di luar dari cobaannya Bu ya, sakit segala macam ya, cobaan dan lain. Pokoknya secara duniawi produk, tapi kita membuka pikiran, datangnya produk baru, hasil lebih baik, dan juga membuat hasil itu ada targetnya. Ada targetnya. Jangan sampai kita mengeluarkan modal 30 juta, dapatnya 38 juta, 8 juta per hektar per musim. 1,5 juta, 2 juta per bulan. Kan begitu Bu. Nah disinilah nanti Pak Kiki bisa sampaikan sedikit hitung-hitungan yang masuk akal.
yang tidak muluk-muluk Bapak Ibu, yang tidak bisa dibilang nggak beralih sampai 10 ton, enggak, kita cerita 7-8 ton aja. Bagaimana caranya berhitungnya? Nah, di sini kita mau datang ada 3 tujuan. Pertama memperkenalkan produk, kedua diskusi ilmu, ketiga berbisnislah dalam pertanian. Degro, pupuk organik zaman now. Terbuat dari rumput laut coklat, diproses dengan nanoteknologi, mampu meningkat hasil panen lebih oke. Seperti tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan perikanan. Biarkan tadi bicara. Berani mencoba, baik pupuk organik Degro mendukung Indonesia mandiri pangan, tanah subur, petani makmur. Ya Bu, Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya mau sedikit cerita tentang teknologi. Memang kalau dikaji-kaji, apalagi bapak-bapak yang di atas umur 40 tahun, kalau kita kaji dunia ini, perubahannya gila. Video call di mana-mana, internet di mana-mana, luar biasa. Namun seperti dibilang Pak Kiki, ketika perubahan zaman itu yang harusnya diikuti oleh anak muda kita yang gengsi. Seharusnya kalau anak muda ini main, bapaknya 8 ton, anaknya 10 ton. Pertama karena pandainya digital, kedua maunya belajar, ketiga masih energik. Pasti itu Pak. Kalau bapak 8 ton, anaknya ini milenial ini memang cinta sama pertanian, pasti anaknya bisa tanding. Pak, tanding kita Pak. Tanah bapak berapa hasilnya? Tanah saya berapa? Saya yakin anak bapak lebih hebat. Rusia pacaran kok. Karena bisa searching, bisa belajar, gampang menghafal. Jadi manfaatkanlah teknologi itu. Meskipun udah tua kita agak repot Pak ya, tapi jangan kalah semangat. Gak bisa bapaknya anaknya. Saya mengambil kesimpulan tentang teknologi. Teknologi ini bukan hanya tentang otomotif ataupun internet. Teknologi ini menggila. Dulu orang kalau sakit jantung, cangkok itu operasi Pak. Sekarang tinggal tembak dari paha. Itulah nyangkok sekarang. Saking hebatnya teknologi. Dulu ayam bisa 100 hari, sekarang bisa 30 hari. Teknologi, perangsang dan lain sebagainya. Jadi kalau kita nggak mau mencoba teknologi, habis. Terakhir contoh kecil, Vespa 2 tak, ributnya bukan main. Teng. Mobil solar, digas 2 rasa. Dengan teknologi, kendaraan sekarang tanpa suara. Begitu Pak ya, setuju Pak ya? Teknologi itu semua Pak. Yang belum ada teknologi ini sekarang adalah tembus pandang, menghilang, mengecil, terbang. Nah mungkin terbang bisa jadi, pakai alat, nah, bisa jadi. Nah jadi kaitannya dengan pupuk ini, ketika kami datang menceritakan teknologi yang mampu meningkatkan hasil panen, semata-mata tujuannya apa? Bapak punya tanah 2 hektar, punya anak 6. Artinya ketika bapak sudah pensiun, masing-masing itu cuma 1/3 hektar. Kebutuhan makin banyak, lahan makin sedikit. Teknologi inilah yang teknologi ini yang punya peran sebenarnya untuk bagaimana yang 3 rantai tadi hasilnya kayak 5 rantai. Cuma itu jalan satu-satunya Pak. Tapi kalau untuk melipatkan membeli berat, harga udah gila-gilaan tanah. Jalan satu-satunya cuma meningkatkan hasil panen dan berbisnislah kita di situ, menghitung dan mengejar target per hektar harus berapa belas juta.
Jadi kurang lebih saya minta izin Pak, saya bukan menggurui, cuman beri masukan dari pengalaman teman-teman di lapangan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Kemudian biaya pupuknya 2.750.000. Terus upah tanam per hektarnya itu 1,5 juta, borongan. Sama cabut bibit semua itu Pak. Nah ini biaya tak terduganya Pak. Kita buat 1,5 juta. Modal kita Pak per hektarnya itu kurang lebih 11.475.000. 11,5 juta lah kita bilang. Nah, setengahnya itu ada gorengan, ada teh manis aja. Nah begitu Pak. Pasti ya Pak. Per hektar Pak.